itu kan dampak dari ketidakpastian. Dampaknya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau yang negatif ya kita harus kurangi probabilitas dan dampak negatifnya agar, nilainya mengurang gitu, nilai hambatannya berkurang. Tapi kalau misalnya itu sifatnya peluang, ya kita harus tingkatkan lebih baik. Contoh misalnya, eee, kita saat ini mungkin teman-teman yang biasa di marketing gitu, beberapa tahun yang lalu mungkin posisi seorang marketing itu sangat hebat, penghasilannya besar gitu. Tapi sekarang dengan digital marketing yang berbiaya rendah, tugas teman-teman yang di marketing offline sudah mulai berkurang gitu, sehingga, di satu sisi akan menjadi peluang, tapi kalau di satu sisi menjadi hambatan nih kalau teman-teman, yang di marketing itu misalnya terlena dengan cara offline-nya mereka. Tapi kalau mereka melihat, resiko, online ini menjadi sebuah peluang, bahkan mungkin pasarnya semakin luas dan tidak terbatas gitu. Nah, untuk bisa melihat hal itu, menurut hemat saya sih ya kompeten di bidangnya gitu, dan kompeten itu bukan berarti, "Oh ya saya bisa kok, saya bisa melaksanakan itu," karena pembuktian kompetensi itu harus diwujudkan dengan sebuah uji kompetensi. Jadi kalau misalnya kita melihat, pelatihan-pelatihan yang muncul saat ini yang mungkin banyak ya, salah satu yang mungkin perlu teman-teman, lihat itu adalah ujungnya di mana. Apakah ujungnya hanya selesai pelatihan, kemudian selesai, atau misalnya dilanjutkan dengan uji kompetensi. Nah, karena saat ini misalnya gampangnya deh, Bapak Ibu misalnya mau nyusun, CV nih, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa CV yang disusun itu memang sesuai dengan kompetensinya? Karena kan CV sifatnya subjektif ya, CV itu kan yang bikin kita sendiri, kita yang menilai, kita yang membangga-banggakan diri kita sedang menjual diri kita di dalam CV. Pembuktiannya seperti apa? Makanya CV itu biasa dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung. Contoh misalnya dalam satu CV disebutkan bahwa saya ahli manajemen risiko, sudah 10 tahun bekerja di bidang manajemen risiko. Ketika di interview, interviewernya akan bertanya, "Buktinya apa Bapak sudah memiliki kompetensi manajemen risiko?" "Oh, saya pengalaman 10 tahun." Mungkin pembuktian paling awal dari SK pengangkatan. Tapi bagaimana dia melaksanakan proses yang tepat kan harus dipertanyakan lagi. Untuk bisa melaksanakan proses yang tepat harus diwujudkan dengan uji kompetensi, dan dari uji kompetensi itu dia akan dapat menunjukkan kompeten atau tidak, dalam arti, secara knowledge atau pengetahuan, secara skill dan, attitude atau sikap kerja dalam melaksanakannya itu sudah merupakan satu kombinasi yang tepat. Karena, eee, CV hanya sekedar CV, pengalaman hanya sekedar pengalaman, tapi kalau kita memiliki kompetensi, kita sudah memiliki 3 dimensi, kemampuan atau skill, pengetahuan atau, knowledge, dan attitude atau sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi baiknya bagi yang ingin, kuat di bidang manajemen risiko ya mengambil sertifikasi manajemen risiko.